ada mata pelajaran atau pembelajaran dari Kemudian Jadi sebelum memberikan pelajaran hari ini, ibu minta salah satu orang dari kalian untuk berada dalam rumah. Adik-adik bisa menjadi Ibu berkata teman-teman adalah berdasarkan hati dengan kita Tuhan Yesus terima kasih atas seluruh rahmat-Mu untuk kita absensi dulu ya. Dimaredi, Dabu Dirna Baro, Valeria Sasbin, Ica Siranian, Nida Ozazola, Santi Buda, Widya Punyawati, Katarina Bena, Angelina Jerima. Oke, berarti satu orang yang sakit ya. Baik. Di sini karena kita keterbatasan LCD, jadi ibu belum buat PPT-nya, kalian bisa lihat di atas deh. Jadi ini materi layanan kita hari ini, karena ini materi layanan yang terakhir. Jadi topik layanan kita hari ini yaitu employability skill atau keterampilan kerja. Di sini sudah ada yang mengetahui apa itu keterampilan atau apa itu pekerjaan. Sudah pernah dapat kerja? Menurut kalian apa itu pekerjaan? Menurut saya pekerjaan Jadi adik-adik di sini employability skill ini merupakan keterampilan kerja, di mana menurut salah satu para ahli yaitu Pak Gunate, melihat keterampilan kerja merupakan sebagai hasil dari proses belajar dan pengalaman yang memungkinkan seseorang menjalankan tugas dan mengembangkan diri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja merupakan hasil dari merupakan kemampuan dan karakteristik yang dilakukan oleh individu dan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi keterampilan kerja ini merupakan cara seseorang berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan ini akan bisa membantu individu untuk memecahkan masalah. Jadi itu merupakan pengertian singkat dari employability skill atau keterampilan kerja. Selain ada pengertian, di sini ibu juga akan menjelaskan apa saja tujuan dan manfaat adik-adik proyek dalam mempelajari employability skill atau keterampilan kerja ini. Jadi adik-adik, tujuan dari employability skill ini sendiri yaitu yang pertama, agar tetap relevan di tengah industri yang terus berkembang. Adik-adik saat ini dunia pekerjaan itu atau lowongan pekerjaan itu persaingannya sangat ketat, di mana dari setiap sekolah ataupun dari setiap sektor-sektor industri itu menghasilkan pekerja yang berkualitas. Nah di sini jika adik-adik memiliki employability skill atau keterampilan kerja yang bagus, tentunya akan bisa sangat gampang untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki keterampilan kerja yang lebih baik. Yang kedua itu membuat cakupan kerja. Memiliki employability skill juga akan mampu bersaing dalam berbagai bidang, di mana industri tertentu akan membutuhkan seseorang atau membutuhkan individu-individu yang mempunyai keterampilan kerja yang berkualitas. Tidak ada tempat kerja yang membutuhkan orang-orang yang malas-malasan, orang-orang yang bisa memiliki keterampilan, tidak ada. Jika adik-adik memiliki keterampilan kerja yang bagus, perusahaan atau tempat kerja akan merekrut adik-adik untuk bekerja di tempat mereka. Lalu yang kedua, transisi karir yang lebih mudah. Adik-adik, mungkin adik-adik sekarang masih memikirkan pekerjaan apa yang ingin dilakukan, tetapi tidak tahu di masa depan nanti adik-adik akan menjadi apa setelah lulus sekolah ataupun setelah lulus kuliah.
Nah, dengan memiliki keterampilan kerja yang baik, adik-adik akan bisa dengan gampang lebih mudah untuk transisi karir atau lebih mudah beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baru. Nah, di mana di sini adik-adik sudah terlatih untuk beradaptasi dari pekerjaan yang baik ke pekerjaan lainnya. Karena adik-adik memiliki keterampilan bekerja yang baik. Lalu selain ada tujuan dan manfaat, tentunya di sini ada langkah-langkah yang perlu kita capai untuk mencapai keterampilan karir, keterampilan kerja atau employability skill. Langkah-langkah yang perlu Anda capai yaitu di sini ada menurut Robinson dari tahun 2000 ada beberapa 6 cara yang paling efektif untuk adik-adik lakukan dalam melakukan keterampilan kerja ini. Yaitu yang pertama, employability skill merupakan keterampilan yang dapat diajarkan dan dikembangkan. Tentunya adik-adik, kalian harus memiliki keterampilan kerja itu yang ditanamkan sejak dari proses kalian kecil, yaitu dimana dari pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan masyarakat, dan terakhir dalam lingkungan sekolah. Itu merupakan langkah yang tepat untuk menumbuhkan rasa kinerja kerja kalian bisa dibentuk dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, perlunya keterlibatan orang tua. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan dalam employability skill ini juga keterlibatan orang tua sangat penting karena siswa atau adik-adik semua menetapkan tujuan serta dapat diberikan contoh yang baik untuk bisa memperoleh pengetahuan tentang employability skill atau keterampilan kerja karena orang tua dari adik-adik juga kan sudah bekerja, jadi bisa menerapkan contoh-contoh yang mereka lakukan itu kepada adik-adik. Lalu yang ketiga itu menggunakan pendekatan edukasi. Dalam proses pengajaran employability skills pada adik-adik semua, ini dapat meningkatkan kesadaran adik-adik akan nilai sikap dan tanggung jawab sebagai seorang pekerja nanti. Karena jika dilatih demokrasi sejak pada saat di bangku sekolah seperti ini, itu akan menumbuhkan keterampilan kerja yang baik nanti untuk adik-adik kedepannya di dunia pekerjaan. Lalu perlunya diadakan kegiatan kerja nyata. Jadi walaupun adik-adik ini di lingkungan SMA atau bukan SMK kan, kebiasaannya itu kuliah kerja nyatanya itu bukan dari SMK. Tapi dari SMA juga perlu ada dukungan dari pihak sekolah untuk adik-adik dapat melakukan kuliah kerja nyata dari lingkungan sekolah ke lingkungan masyarakat. Nah, ini akan mempengaruhi keterampilan pekerjaan yang baik bagi adik-adik ke depannya. Lalu yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, adik-adik dapat lebih mampu untuk menghasilkan keterampilan kerja yang baik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas juga, adik-adik lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri adik-adik ataupun bagi lingkungan pekerjaan adik-adik ke depannya. Nah, itu adalah beberapa langkah yang dijelaskan untuk adik-adik semua. Tentunya dalam proses soft skill atau kemampuan bekerja ini, adik-adik akan memiliki hak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam proses untuk mencapai hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin adik-adik alami ke depannya, yaitu ada yang pertamanya kurangnya kesadaran akan pentingnya employability skill. Mungkin adik-adik di sini belum terlalu tahu atau belum terlalu memahami apa itu keterampilan kerja karena mungkin masih dalam waktu sekolah. Tetapi adik-adik, dengan hal-hal seperti itu yang akan menghambat perkembangan adik-adik ke depannya dalam mencapai keterampilan kerja dari adik-adik karena menghasilkan hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu sulit beradaptasi dengan perubahan. Keterampilan dipelajari di masa lalu mungkin tidak lagi relevan di masa depan. Atau mungkin keterampilan yang adik-adik pelajari selama sekolah tidak akan relevan lagi untuk di dunia kerja. Nah, di sini ini akan mempersulit mempelajari keterampilan yang baru, dan perusahaan mungkin akan memberikan pelatihan yang cukup untuk membantu adik-adik beradaptasi. Dan di sini juga ada beberapa perusahaan yang ataupun tempat kerja yang sulit untuk merekrut adik-adik jika tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kriteria mereka. Ketiga, persaingan kerja yang ketat. Persaingan kerja yang ketat merupakan tantangan besar dalam meningkatkan employability skills, di mana banyak orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman
dengan baik. Yang keempat yaitu keterbatasan kesempatan kerja. Meskipun seseorang memiliki keterampilan dan yang dibutuhkan, tidak selalu ada pekerjaan yang tersedia di bidang tersebut. Nah, mungkin adik-adik ada yang minat bekerja di bidang content creator, tetapi karena lingkungan adik-adik tidak mendukung pekerjaan tersebut, maka keterampilan adik-adik untuk di bidang content creator akan agak susah untuk dikembangkan karena tidak ada dukungan dari lingkungan universitas. Karena mungkin adik merasa minder atau merasa tidak percaya diri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di sini kan tadi ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi. Lalu tentunya ibu akan memberikan beberapa solusi yang perlu adik-adik ketahui dan akan membantu adik-adik untuk mengembangkan kemampuan kerja adik-adik dengan baik. Yaitu yang pertama adalah pengembangan diri. Di mana pengembangan diri ini itu dilakukan dengan mengikuti kursus, pelatihan, dan seminar untuk meningkatkan keterampilan. Adik-adik itu perlu mengikuti membangun relasi dengan orang-orang di sekitar, dengan mencari informasi terkait adanya webinar, terus kursus-kursus pelatihan untuk meningkatkan kemampuan adik-adik tadi. Lalu yang kedua, membangun jaringan. Membangun jaringan ini yaitu bergabung dengan komunitas profesional, bergabung dalam organisasi-organisasi yang mendukung adik untuk meningkatkan soft skill ataupun keterampilan pekerjaan dari adik-adik. Lalu yang ketiga, pengalaman bekerja. Adik-adik, pengalaman bekerja ini bisa dilakukan sejak SMA, bisa dilakukan sejak SMP. Usaha-usaha kecil, contohnya menjual pulsa, terus menjual barang-barang online, itu akan meningkatkan keterampilan pekerjaan adik-adik ke depannya karena berlatih sejak dini. Dan ini akan menjamin kedepannya adik-adik bisa berpotensi untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Lalu yang keempat, pengalaman praktis. Jadi kembali lagi tadi yang pengalaman kerja ini, pengalaman praktis ini juga di mana adik-adik lebih mampu untuk menghasilkan pengalaman yang baik untuk meningkatkan soft skill atau meningkatkan kemampuan kerja adik-adik ke depannya. Jadi mungkin itu saja beberapa materi yang ibu sampaikan terkait dengan employability skill atau keterampilan kerja kepada adik-adik yang akan nantinya mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki dunia kerja atau dunia pendidikan. Jadi di akhir ini ibu ingin meminta dari adik-adik semua jika ada yang belum dipahami atau belum ada yang ingin ditanyakan, ibu silakan. Ada yang belajar saya mengetahui keterampilan saya itu dengan cara untuk mengetahui keterampilan yang Ica miliki. Di sini Ica minat makannya itu gimana? Minat saja, minat. Yang Ica sukai saja, sekedar sukai. Mungkin bahkan belum terlalu tahu. Ada yang Ica sukai saja. Menarik, oke. Jadi di sini kan minatnya dibenari. Tentunya untuk meningkatkan keterampilan itu kita harus mengetahui dulu minat dan bakat kita. Nah dengan begitu keterampilan minat dan bakat itu diasah dan keterampilan kita pun secara tidak sadar diasah. Contohnya Ica minat di bidang menari, tapi mungkin bukan bakat ya, hanya minat saja. Tapi dengan Ica berlatih terus-menerus itu kan akan meningkatkan kemampuan Ica dalam melakukan tarian. Terus setelah Ica sudah menguasai beberapa hal yang berkaitan dengan menari, Ica juga akan lebih mudah untuk membantu orang-orang lain di sekitar Ica atau teman-teman kelasnya Ica. Contohnya ada perlombaan menari. Nah, Ica bisa menjadi pelatih di kelas untuk teman-teman di kelas yang ikut lomba menari. Nah, dengan begitu Ica akan dengan sangat mudah untuk mengembangkan keterampilan tarian dari Ica. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Jadi untuk materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan kah? Untuk materi hari ini. Jika tidak ada yang ingin menyimpulkan, ibu saja yang menyimpulkannya. Jadi adik-adik, employability skill atau keterampilan kerja sangat penting bagi keberhasilan dari adik-adik dalam dunia kerja yang terus berkembang sekarang. Di mana keterampilan ini mencakup sangat banyak hal, kemampuan teknik,
soft skill seperti komunikasi, kolaborasi dengan sesama pekerja nantinya, atau kolaborasi dengan teman-teman, lalu ada pemecahan masalah. Dengan keterampilan kerja yang baik, adik-adik mampu memecahkan masalah-masalah yang adik-adik hadapi, baik di dunia pekerjaan ataupun di lingkungan komunitas adik-adik. Tujuan dari pengembangan keterampilan ini adalah untuk tetap relevan di pasar kerja, di mana adik-adik bisa mampu bersaing secara sehat di dunia pekerjaan. Lalu memperluas opsi karir atau pilihan karir adik-adik kedepannya dan memudahkan adik-adik untuk melakukan transisi karir. Walaupun adik-adik memiliki hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses employability skill ini, tapi tentunya masih banyak solusi yang perlu adik-adik terapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa Ibu berikan dari topik materi kita hari ini. Jadi sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan satu ice speaking untuk adik-adik. Coba silakan kita berdiri. Ada yang tahu yang kalau suka BK? Tidak. Belum. Jadi kita web. Coba ada yang sama di depan nanti ikutin kita dari kalau suka BK. Silakan. Jadi nyanyinya begini. Kalau suka BK tepuk tangan. Kalau suka BK tepuk tangan. Kalau suka BK hendaklah kau buat itu. Kalau suka BK tepuk tangan. Gitu ya? Belum. Silakan adik satu pimpin. Baik teman-teman, mulai 1, 2, 3. Kalau kau suka BK tepuk tangan. Kalau kau suka BK tepuk tangan. Kalau kau suka BK, berilah kawan. Kalau kau suka BK tepuk tangan. Oke, terima kasih. Jadi materi layanan ini merupakan materi akhir di bagian kami akan mempersiapkan ujian akhir untuk masuk ke video perkuliahan. Jadi saran dari Ibu, apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian dan beberapa pertemuan yang lalu bisa kalian terapkan nanti setelah kalian lulus dari SMA. Oke? Baik. Dengan itu Ibu menutup layanan hari ini dengan meminta salah satu siswa untuk berbicara. Silakan ya. Teman-teman, kita terima kasih ya. Jadi Ibu akhiri pertemuan hari ini, nanti undangan informasinya dikirimkan ke ketua kelas ya.